kami untuk kami lebih memahami apa yang ingin kau sampaikan atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kawan-kawan semuanya. Shalom. 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 Gitulah masa anak muda. Shalom. Bersyukur hari ini kawan-kawan diberikan kesempatan untuk berbagi di tengah-tengah anak-anak muda yang luar biasa, para TNG, pelajar mahasiswa di tempat ini. Hari ini kita akan masuk lebih lagi dalam topik pembelajaran kita bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan pemelihara hidupku. Ya, berbicara tentang Tuhan memelihara hidupku. Kita akan belajar dari apa yang dialami oleh Nuh saat di dalam bahtera. Saya percaya bahwa bukan sesuatu yang nyaman saat mereka terombang-ambing ke sana kemari di dalam satu kapal yang setiap hari mereka akan lihat itu saja. Mereka nggak tahu apa yang terjadi. Mereka berada dalam kapal yang mungkin mereka alami, wah gimana nih gitu ya. Tapi kita mau belajar bahwa ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada Nuh, bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Dan saya percaya ini juga mau Tuhan sampaikan kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini. Kawan-kawan, saya percaya bahwa kita pernah merasakan banyak hal, pergumulan dalam kehidupan. Mungkin kita pernah merasa takut soal masa depan kita. Aduh, bagaimana nih ya ke depan ini? Mungkin kita takut tentang ujian. Ujian sekolah kita, ujian di kampus, ujian akhir, bahkan ujian kehidupan. Kita mengalami ketakutan. Baru mungkin teman kita berubah. Yang tadinya dia baik, sekarang jadi akhirnya teman makan teman. Aduh, tadinya luar biasa nih, sahabat, karib, tapi tiba-tiba berubah. Mungkin keluarga kita dalam masa-masa yang sulit. Tadi perekonomian oke-oke saja, akhirnya berubah. Keluarga kita mengalami masa-masa sulit. Mungkin kita merasa capek dalam mental kita, secara mental. Mungkin ada di antara kita merasa capek secara fisik. Aku lelah bang. Semua yang kulakukan salah. Semua yang aku kerjakan di pandangan orang sana salah. Aduh bang, aku gak sanggup lagi. Mungkin kita mengalami merasa ketidakpastian dalam kehidupan kita. Gak pasti mau kemana. Gak pasti, aduh entah apa yang terjadi. Mungkin kita terombang-ambing kesana kemari. Mungkin banyak hal yang terjadi kawan-kawan. Tapi Nuh terlebih dahulu mengalaminya. Menurut kalender Ibrani kawan-kawan, Nuh dan keluarganya berada dalam bahtera itu bukan cuman waktu hujan datang. Tapi kalau dibaca, dicari tahu, 1 tahun 10 hari. Bayangkan di dalam bahtera yang ada semua, kalau minggu lalu dibilang ke Alin, pasang-pasangan, ada si monyet, ada si ayam, ada pasti semua bau dan semua, aduh nggak nyaman di dalam itu. Tapi kan bang bertingkat-tingkat, oke. Tapi ruangannya itu saja. Bayangkan kita berada di dalam satu wadah, satu tempat yang mungkin enggak nyaman, bukan hanya sebentar. Nuh mengalaminya. Bukan cuma 1 hari, tapi 1 tahun 10 hari. Mengalami kondisi yang dia rasa, aduh gimana nih ya. Waduh, apa yang akan terjadi ke depan ini? Mungkin kawan-kawan semua di tempat ini mengalami hal serupa. Mengalami sesuatu yang aduh kok hari demi hari begini-begini saja. Bagaimana ini Tuhan? Tapi hari ini kita mau belajar bahwa ada beberapa hal yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang Tuhan katakan bahwa aku pelihara kamu loh Leo. Tenang, aku pelihara kamu. Yang pertama Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Di dalam Kejadian 8 ayat 1, kawan-kawan mari kita baca. Kejadian 8 ayat 1 kita sama-sama baca. Sudah siap semuanya? 3, 2, 1, ya. Maka Allah
Amin. Silakan duduk. Tuhan bilang gini, maka Allah mengingat Nuh. Kawan-kawan, saat Nuh berada di dalam bahtera itu, mereka dengan keluarganya dan seluruh binatang yang Tuhan suruh masukkan ke bahtera itu masuk, dan mereka terombang-ambing ke sana kemari mengikuti arus dan segala macam. Tuhan bilang apa? Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa dengan Nuh. Tuhan bertindak segera. Tuhan bertindak dan melakukan segalanya. Kawan-kawan, mungkin hari-hari ini kawan-kawan merasa bahwa aku sendirian bang. Aku merasa sendiri, aku hidupku, orang tua aku gak pernah peduli dengan aku. Sahabat-sahabatku gak peduli denganku. Abangku, kakakku gak ada. Seakan-akan mereka semua itu udah mati. Mereka gak pernah peduli dengan kondisiku bang. Aku sendirian menghadapinya. Aku sekarang berada seperti Nuh di dalam bahtera yang terombang-ambing ke sana kemari. Aku gak tahu harus berbuat apa. Tapi kawan-kawan, ingatlah bahwa Allah mengingat engkau. Allah ingat kawan-kawan semuanya. Bagaimana bang Allah mengingat saya? Kalau kita belajar dari awal pelajaran kita tentang gambar diri, Tuhan ciptakan kita. Tuhan buat, Tuhan bentuk kita. Apakah sesuatu yang saat Tuhan bentuk, Tuhan lupakan? Enggak. Tuhan terus ingat kawan-kawan di tempat ini. Kalau hari-hari ini kawan-kawan semua di tempat ini mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kawan-kawan inginkan. Aduh bang, bapak mama tuh enggak pernah peduli dengan kondisiku. Mereka hanya taunya nuntut. Mereka enggak pernah tanya bagaimana kondisiku hari-hari ini. Aku seakan-akan tidak dipedulikan bang. Tapi hari ini kawan-kawan, bagaimana Allah mengingat Nuh? Allah katakan hari ini kepada kawan-kawan semua di tempat ini, Allah mengingat engkau. Allah ingat kawan-kawan semua. Dan Allah akan melakukan sesuatu atas hidupmu. Yang kedua, prosesnya Tuhan itu untuk pemulihan. Tadi saya bilang bahwa Tuhan ingat kita dan Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan Tuhan biarkan kita berproses. Tuhan bukan bilang saat kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku lagi begini-begini, aku lagi gak suka sama orang tuaku. Bukan berarti langsung Tuhan hilangkan orang tua kita. Tapi Tuhan izinkan proses itu terjadi agar kita mengalami pemulihan. Kita sedang belajar tentang bagaimana gambar diri. Bagaimana anak-anak muda di tempat ini, bahkan di kota ini memiliki gambar diri yang benar. Sehingga saat mereka nanti semakin dewasa, kawan-kawan semakin memahami bagaimana kondisi hari-hari ini. Kawan-kawan sudah mengerti bahwa aku sudah diproses Tuhan. Dan proses Tuhan itu bukan hanya sekedar diproses, tapi proses Tuhan itu untuk pemulihan. Kalau kawan-kawan baca nanti di ayat 2, Tuhan katakan, saya bacakan kepada kawan-kawan semuanya. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Tuhan melakukan proses, Tuhan tutup satu persatu. Mungkin kawan-kawan hari-hari ini sedang Tuhan proses, Tuhan tutup dulu nih. Tuhan tutup banyak hal yang gak baik nih. Aduh ini gak baik nih, gak baik. Tuhan tutup dulu. Untuk apa? Untuk Tuhan lakukan proses pemulihan supaya lebih baik lagi. Saya tadi PA dengan anak-anak rohani saya, kami belajar bagaimana ada jaminan Tuhan atas hidup kita, ada bimbingan Tuhan. Sekalipun mungkin banyak pintu hari-hari ini sedang Tuhan tutup, tapi ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan. Jika Tuhan proses hari-hari ini, Tuhan bilang, Tuhan tutup mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Jika kawan-kawan hari-hari ini sedang Tuhan proses,
Percayalah bahwa proses Tuhan itu mendatangkan pemulihan yang baik atas hidup kalian. Di ayat 3, air surut perlahan, bumi mulai pulih. Tidak tiba-tiba secara langsung hilang. Ada proses yang Tuhan izinkan. Jika hari-hari ini kawan-kawan semuanya juga sedang mengalami proses itu, enggak secara instan. Kalau tadi malam ada yang ikut, semalam sore menjelang malam ikut acara kita di lantai 3, Pak Peter bilang apa? Tidak boleh generasi sekarang itu mengalami yang instan saja. Harus ada proses. Tuhan izinkan proses untuk pemulihan yang lebih baik lagi. Dan apa yang dilakukan Nuh? Apakah Nuh saat Tuhan proses melalui hari-hari dia lompat dari bahtera? Enggak. Nuh sabar menunggu dan petunjuk Tuhan. Saat dilepaskannya burung itu, burungnya enggak kembali. Burungnya pertama kembali, baru waktu dilepas tidak berarti, oh udah oke nih. Burungnya udah bisa nih ya, baru dilepaskan sekali lagi, enggak kembali. Dia tunggu lagi sehingga akhirnya apa, di ayat 14 Tuhan sampaikan sesuatu sama Nuh. Kawan-kawan, Tuhan punya proses pribadi lepas pribadi atas kawan-kawan di tempat ini semua. Enggak semua sama prosesnya. Tapi percayalah proses Tuhan itu baik, mengantarkan pemulihan bagi kita semuanya. Kawan-kawan, proses yang dialami Nuh, kita sama-sama belajar. Total waktu air surut setelah air bah zaman Nuh adalah sekitar 220 hari. Dari mana bang? Rinciannya hari ke 150 air mulai surut. Kejadian 8 ayat 3. Hari ke 370 bumi benar-benar kering dan Nuh keluar dari bahtera. Kejadian 8 ayat 14. Jadi 370 kurang 150, 220 hari. Jadi proses surut air secara penuh memakan waktu sekitar 7 bulan lebih. Sejak air mulai surut sampai bumi benar-benar kering. Proses pemulihan butuh waktu. Gak sebentar dong prosesnya. Jika kawan-kawan sekarang sedang Tuhan proses. Tadi saya bilang sama anak rohani saya, dia lagi berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Percaya, ada sesuatu yang sedang Tuhan proses. Tuhan izinkan mungkin hari-hari ini. Kawan-kawan semuanya juga butuh waktu Tuhan proses kita agar pemulihan itu terjadi. Baru yang ketiga, Tuhan memberi janji dan harapan. Nuh bersyukur Tuhan memberi janji baru. Di ayat 21 saya bacakan kepada kawan-kawan semua. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hati adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tuhan tidak akan membinasakan seperti dulu lagi. Kawan-kawan dikatakan apa? Tuhan punya janji. Dan di ayat 22 dikatakan lagi apa? Dia memberi pengharapan dan masa depan akan kehidupan kita. Jadi pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita itu melingkupi dari Tuhan tidak akan pernah melupakan kita anak-anaknya. Dan Tuhan izinkan proses yang tidak sebentar atas kehidupan kita. Sehingga Tuhan sampaikan janji dan harapannya atas hidup kita. Sekarang bagaimana dengan kawan-kawan semua di tempat ini? Apa badai yang hari-hari ini sedang kawan-kawan hadapi? Apakah kawan-kawan mempercayakan kepada Tuhan untuk Tuhan bekerja? Semua pilihan ada sama kawan-kawan di tempat ini. Gak bisa kami sebagai abang kakak rohani memaksakan kalian yang hari-hari ini sedang mengalami badai itu. Kami tadi waktu PA sedikit bercerita tentang bagaimana toko yang luar biasa sepertinya tiba-tiba pindah ke sebelah. Kenapa? Mungkin dia tidak siap untuk menghadapi badai demi badai yang dia lalui. Karena dia nggak tahu ada pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya. Dia nggak tahu bagaimana Tuhan pelihara dia secara sempurna. 3 hal ini harus kita ingat. Dan kawan-kawan saya mau bagikan satu video singkat. Semalam saat saya disampaikan oleh Kak Alin, Leo bagikan firman-Nya, saya bilang siap gitu ya. Jadi saat saya scroll, saya cari-cari, saya belajar, tiba-tiba ada satu film yang luar biasa dan saya sangat terberkati. Ada satu orang anak
yang mungkin kawan-kawan sudah pernah nonton ya. Ada satu orang anak yang dia hidup hari-harinya gak pernah sesuai dengan yang dia harapkan. Bapaknya suka mukul dia, suka mukul mamanya. Hingga akhirnya mamanya mengantar dia ke ada namanya camp. Kalau mungkin seperti kita nanti ada Bible camp di bulan 7. Diantar mamanya ke Bible camp agar apa? Agar mamanya bisa lari meninggalkan bapaknya. Setelah Bible camp, anak ini pulang. Dia lihat bahwa mamanya sudah gak ada. Hari demi hari hingga dia kuliah. Kerjanya setiap hari dipukuli sama bapaknya. Dia gak pernah mengalami satu hal yang baik. Apa sampai situ? Enggak. Akhirnya dia gak peduli lagi dengan kondisi dalam rumah. Dia pergi. Dia pergi keliling-keliling jadi anak band. Pergi ke sana kemari jadi anak band. Berusaha nyanyikan lagu-lagu dunia. Tidak ada satupun produser yang menerima. Hingga akhirnya dia menyanyikan satu lagu yang biasa pertama kali diberikan orang tuanya sama dia. Lagu penyembahan. Semua orang yang menonton konsernya mengalami, wah berbeda nih. Hingga akhirnya produsernya bilang, kamu gak cocok nyanyi dunia, kamu nyanyi lagu ini. Singkat cerita dia mengalami perubahan-perubahan, dia pulang ke rumah. Apakah dia langsung memaafkan orang tua ya bapaknya? Enggak, dia benci sekali sama bapaknya. Tapi Tuhan proses dia terus, Tuhan proses. Gak sebentar Tuhan proses dia untuk dia memaafkan orang tuanya. Hingga akhirnya bapaknya meninggal. Setelah bapaknya meninggal dia baru menyadari. Dia bilang jika Tuhan saja bisa memaafkan orang yang jahat, mengapa aku tidak? Hingga dia mengeluarkan lagu ini. Saya berharap bisa dihidupkan ya Bang ya. Bisa kah Bang? Bang Daud. Oke silakan Bang. Sebentar saja cuman berapa menit gitu ya. What might you see
kawan-kawan dikatakan bahwa saat dia menghadapi banyak masalah, dia menghadapi tantangan kehidupan, Tuhan pegang, Tuhan pelihara hidupnya. Di dalam bait demi bait dikatakan, dikelilingi oleh kemuliaan-Mu, apa yang akan kurasakan? Akankah aku menari bagimu Yesus, atau aku terdiam penuh kagum? Akankah aku berdiri di hadapan-Mu, atau aku berlutut sujud? Akankah aku menyanyikan haleluya, atau bahkan tak bisa berkata-kata? Aku hanya bisa membayangkan bagaimana dia dengan ekspresinya menyampaikan tentang pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Saya nggak tahu apapun kondisi kawan-kawan semua di tempat ini. Saya nggak tahu bagaimana proses Tuhan. Apakah engkau saat menghadapi banyak hal, apakah engkau sujud bagi Dia, menari bagi Dia, apakah engkau kagum dengan Dia? Proses Tuhan itu pasti dalam kehidupan kawan-kawan semuanya. Tapi yang pasti Tuhan katakan hari ini, Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan pelihara kawan-kawan semuanya, pribadi lepas pribadi. Bagaimana Tuhan mau menjaga kawan-kawan, Tuhan bentuk, Tuhan jadikan, hingga hari tua kalian semuanya, kawan-kawan semua tempat ini, Tuhan akan pegang. Percayalah, Tuhan itu baik. Tuhan pegang masa depan kalian. Saya sangat terberkati dengan proses ini. Baru semalam sore saya tonton, saya luar biasa cara Tuhan bekerja. Mungkin itu dalam hidup dia. Luar biasa cara Tuhan bekerja atas hidup saya. Luar biasa cara Tuhan bekerja atas hidup kawan-kawan pribadi lepas pribadi. Hanya tinggal bagaimana kawan-kawan berhadapan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Kau sadarkan bahwa Engkau Tuhan tidak pernah melupakan kami. Sekalipun kondisi tidak baik, kami tahu bahwa ada proses yang begitu baik yang Kau sedang lakukan atas kehidupan kami, untuk membawa kami dalam janji-janji-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran yang disampaikan pada siang hari ini. Tuhan, hamba terbatas, tapi hamba percaya bahwa ada Roh Kudus yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah tinggal diam atas kehidupan kami. Ada Engkau Tuhan yang tidak akan pernah biarkan kami melangkah sendiri. Kami anak-anak muda TNG di tempat ini mau melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah Engkau terus atas sahabat-sahabatku di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.